Amin. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, dan serta tak lupa kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk dalam presentasi materi, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Marita Sasaramawati, NIM 2231313132. Saya Nabila Kamila Fisabila, NIM 2231311119. Saya sendiri Latifah Nur Farida, NIM 106, dan kedua teman saya yang berkenan hadir karena ada halangan. Dengan nama Khori Laitul Rahimah NIM 1113 dan Tantri Andrianti Harmanto NIM 125. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkembangan nilai agama dan moral menurut Jean Piaget. Biografi Jean Piaget. Lahir pada 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss. Jean Piaget wafat pada 16 September 1980 di Jenewa, Swiss. Pendidikan yang ditempuh Piaget yaitu di Universitas of Neuchâtel 1918 dan Universitas Zurich. Jean Piaget putra dari seorang sejarawan. Pada saat anak-anak Piaget terpengaruh oleh ayahnya yang berdedikasi pada penelitian. Pada umur 11 tahun, Piaget mampu membuat karya ilmiah tentang burung gereja yaitu albino yang langka. Pada 1921, Jean Piaget terpilih menjadi direktur penelitian pada lembaga Jean Research Institute dan menjadi ketua Biro Pendidikan Internasional dan menjadi duta di UNESCO. Jean Piaget dijuluki figur dengan teori membebaskan dan revolusioner. Untuk yang selanjutnya yaitu pemikiran Jean Piaget tentang perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Yang pertama yaitu Jean Piaget berpendapat bahwa penekanan nilai agama dan moral anak dipengaruhi oleh daya tampung kognitif. Dan untuk lingkungan sosial merupakan bagian pendukung materi mentah yang akan diolah kognitif anak secara aktif, yaitu baik dalam interaksi sosial dengan teman sebayanya, sehingga dari interaksi tersebut dapat memberikan perubahan orientasi moral atau perubahan perkembangan moral. Yang kedua, yaitu pada tahap realitas moral, perilaku anak dipengaruhi oleh anggapan orang tua maupun orang dewasa. Di sini yang dimaksud dengan dipengaruhi oleh anggapan orang dewasa yaitu ciri pada perkembangan anak pada tahap ini yaitu anak sudah mengetahui saya ulang, yaitu yang memiliki wewenang secara khusus, secara otomatis harus ditaati tanpa harus mempertanyakan kebenarannya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan agama dan moral anak dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pada potensi bawaan yang dimiliki anak dan oleh lingkungan tempat anak memperoleh pengalaman. Ciri perkembangan anak pada tahap ini yaitu anak sudah mengetahui aturan-aturan yang jelas dan masuk akal dan ditandai dengan tahapan perkembangan secara realitas moral. Yang terakhir yaitu pada tahap hubungan timbal balik atau otonomi, gagasan yang diperoleh anak sudah fleksibel dan tidak kaku mengenai kebenaran. Pada pemikiran terakhir ini bisa diartikan bahwa anak sudah mampu membedakan benar atau salah dari perilaku yang dilihat maupun dilakukannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan perkembangan moral menurut Jean Piaget. Ada 4 tahapan perkembangan moral menurut Jean Piaget dengan kurikulum berbeda. Yang pertama, tahap sensori motor. Tahap sensori motor ini terjadi untuk usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan
indahnya seperti melihat, mendengar, dan kemampuan motoriknya seperti menggenggam, bersentuhan, dan pengecapan. Dan hal tersebut dapat membuat bayi untuk berinteraksi dan mampu untuk menambah kesadaran akan dirinya tentang apa saja yang terjadi atau ada di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, tahap praoperasional. Tahap praoperasional terjadi pada anak usia 2-7 tahun. Pada tahap ini lebih simbolis daripada tahap sensori motor, karena pada tahap ini bersifat egosentrisme dan intuitif daripada logis. Pemikiran pada tahap ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahap fungsi simbolis dan intuitif. Tahap fungsi simbolis terjadi pada anak usia 2-4 tahun. Pada tahap ini, anak kecil bisa memperagakan objek tanpa hadir. Maksudnya gini, objek tanpa hadir itu anak bisa memperagakan semua objek tanpa melihat media atau objek di depannya. Yang kedua, tahap intuitif. Tahap intuitif pada anak ini menggunakan penalaran untuk menjawab atas pertanyaan yang dilontarkan atau diajukan seseorang kepada anak tersebut. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret ini untuk usia 7-11 tahun. Pada tahap ini menggunakan metode operasi. Maksudnya gini, metode operasi itu seperti membuat anak itu bisa mengelompokkan berbagai objek sesuai dengan pengelompokannya. Semisal mengelompokkan bola berwarna merah ke keranjang bola yang warnanya merah. Terus bisa mengelompokkan buah apel yang warna hijau ke keranjang dengan buah apel yang warna hijau. Yang terakhir, tahap operasional formal. Tahap operasional formal ini terjadi pada anak usia 11 tahun ke atas. Maksudnya pada tahap ini anak itu bisa menyelesaikan masalah dan mampu untuk menyimpulkan informasi yang didapatnya, serta dapat kemungkinan bisa memikirkan masa depannya sendiri untuk dirinya sendiri. Yang juga menyimpulkan bahwa anak melewati dua tahap yang berbeda dalam cara mereka berpikir tentang moralitas. Ada dua cara. Yang pertama, cara heteronomous. Cara heteronomous ini terjadi pada usia anak 4-7 tahun. Cara ini, anak beranggapan bahwa keadilan dan aturan merupakan satu sifat dunia dan lingkungan, yaitu tidak bisa berubah dan lepas dari kendali manusia. Yang kedua, cara autonomous. Cara autonomous ini terjadi pada anak usia 10 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak beranggapan paham dan menyadari bahwa masalah itu diciptakan aturan, masalah, dan hukum itu diciptakan oleh manusia sendiri tanpa ada campur tangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu tentang implikasi pemikiran Zellweger dalam pembelajaran PAUD. Bentuk implikasinya ada 3, yaitu implikasi pengajaran terhadap anak dengan pemikir praoperasional, yang kedua dengan pemikir operasional konkret, dan yang ketiga dengan pemikir operasional formal. Untuk yang pertama, pengajaran terhadap anak dengan pemikir praoperasional yaitu menata sekelompok objek atau mainan. Yang kedua, mengajari proses interaksi sosial. Yang ketiga, mengajari untuk membuat perbandingan, misalnya perbandingan mana yang lebih besar, lebih lebar, dan lebih panjang. Yang kedua, pengajaran terhadap anak dengan pemikir operasional konkret. Mengajari anak untuk menemukan konsep dan prinsip. Mengajak anak untuk bekerja berkelompok dan saling bertukar pikiran, menggunakan alat bantu visual dan alat-alat beragam. Yang ketiga yaitu pengajaran terhadap anak pemikir operasional formal, yaitu mengajak anak untuk menyusun kesimpulan dari sebuah cerita dan mengajari anak untuk mendiskusikan kesimpulan. Yang kedua,
sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan?